Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Fatmawati dengan NVM 50208081. Saya dari Prodi PGSD kelas 4B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan dan perubahan kurikulum tahun 1947 sampai paradigma baru. Yang pertama, kurikulum tahun 1947. Kurikulum ini juga dikenal dengan istilah perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Yang kedua, kurikulum tahun 1952. Kurikulum ini menjadi penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Hal yang paling penting menonjol sekaligus menjadi ciri khas kurikulum ini adalah konsep tematik. Yang ketiga, kurikulum tahun 1964. Isu yang berkembang pada kurikulum ini adalah konsep pembelajaran aktif, kreatif, dan produktif. Melalui konsep ini, pemerintah menetapkan hari Sabtu adalah hari kerja. Artinya, siswa diberi kebebasan untuk berlatih berbagai kegiatan sesuai dengan minat bakatnya. Yang keempat, kurikulum tahun 1968. Tujuan lebih ditekankan untuk mempertinggi mental, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Yang kelima, kurikulum tahun 1975. Pemerintah kemudian menyempurnakan kurikulum 1968 pada tahun 1975. Latar belakang kelahirannya akibat dan sejumlah perubahan oleh pembangunan nasional. Metode, materi, dan tujuan pembelajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Yang keenam, kurikulum tahun 1984. Kurikulum ini lahir karena kurikulum 1975 disebut tidak bisa mengejar kemajuan pesat masyarakat. Ciri khususnya, kurikulum 1984 lebih mengedepankan keaktifan siswa dalam belajar. Yang ketujuh, kurikulum tahun 1994. Pada tahun ini, pemerintah memperbarui kurikulum sebagai upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum pada tahun 1975 dan 1984. Beberapa perbaruhannya mulai dari perubahan sistem pembagian waktu pembelajaran dari semester ke caturwulan. Yang kedelapan, kurikulum tahun 2004. Pada tahun ini melahirkan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK sebagai pengganti kurikulum tahun 1994. Kemudian dikembangkan pula kurikulum yang semula berbasis materi diubah menjadi berbasis kompetensi. Yang kesembilan ada kurikulum tahun 2006. Kurikulum tahun 2006 inilah yang biasa dikenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dan diberlakukan sejak Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2003. Yang ke-10 ada kurikulum tahun 2013. Kurikulum ini lebih menekankan pada pendidikan karakter. Implementasinya, pendidikan karakter diintegrasikan dalam seluruh pembelajaran setiap di bidang studi. Selanjutnya, kurikulum darurat tahun 2020 sampai 2021. Kenapa dikatakan darurat? Karena pada tahun ini tersebarnya COVID-19 yang di seluruh Indonesia, di mana seluruh sekolah diadakan daring. Oleh karena itu, dinamakan kurikulum darurat. Kurikulum ini penyederhanaan kompetensi dasar yang ditunggu-tunggu. Kurikulum darurat ini bukan kurikulum baru, melainkan hasil saringan dari kurikulum tahun 2013. Ini ada di semua jenjang. Selanjutnya, kurikulum paradigma baru tahun 2022 sampai tahun 2024. Kurikulum paradigma baru atau populer disebut dengan kurikulum Prototipe 2022 sebenarnya revisi dari kurikulum tahun 2013 dan diberikan sebagai opsi tambahan bagi satuan pendidikan untuk melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022 sampai 2024 sebagai akibat dari pandemi COVID-19 yang telah menyebabkan kemunduran proses akademik. Baiklah, itulah tadi perbedaan dan perubahan kurikulum tahun 1947 sampai paradigma baru. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.